seorang gadis menyadari bahwa halaman belakang rumahnya sering didatangi berbagai hewan untuk minum. Agar mereka dapat menikmati air yang bersih, ia menggunakan tabungan pribadi milik kekasihnya untuk membangun sebuah kolam air kecil. Burung-burung menjadi penghuni pertama yang menemukan sumber air tersebut. Mereka datang untuk minum dan bermain. Tak lama kemudian, aroma air bersih menarik perhatian tupai yang datang bersama keluarga dan kelompoknya. Semakin lama, semakin banyak hewan dengan beragam ukuran dan kebiasaan berdatangan. Meski berbeda-beda, mereka dapat berbagi ruang dengan damai tanpa saling mengganggu. Keharmonisan itu berubah ketika seekor beruang coklat datang bersama dua anaknya. Mereka diam-diam memasuki halaman dan segera menemukan sumber air bersih tersebut. Induk beruang langsung meminum airnya, namun kedua anak beruang justru mulai memainkan katup air dan dengan bebas duduk serta mandi di kolam. Mereka berguling dan bermain hingga air menjadi keruh, bahkan merusak katup air. Air yang tercemar itu membuat hewan lain, termasuk tupai kecil, enggan mendekat. Mengetahui hal tersebut, sang gadis segera membersihkan kolam dan mengganti airnya dengan yang bersih sehingga hewan-hewan lain kembali dapat minum. Namun, tidak lama kemudian induk beruang kembali bersama anak-anaknya dan kembali berulah seperti sebelumnya. Mereka bermain dan mandi di kolam tanpa memperhatikan hewan lain, yang akhirnya terpaksa minum air keruh sisa mereka. Lebih parah lagi, induk beruang kerap membawa pergi katup air. Setiap kali sang gadis mengembalikannya, induk beruang justru mengulangi perbuatannya. Meski demikian, gadis itu tetap sabar membereskan dan memperbaiki kerusakan yang ada. Karena sikap mengalah yang terus-menerus, keluarga beruang menjadi semakin berani. Suatu hari, induk beruang bahkan duduk di kolam hingga tubuhnya yang besar membuat kolam kecil itu roboh. Hewan-hewan lain yang datang terkejut dan akhirnya pergi. Sang gadis memahami bahwa ini adalah bagian dari sifat alami anak beruang, namun ia menyadari bahwa kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Ia pun memutuskan membangun sebuah kolam air buatan yang lebih kokoh di halaman belakang. Selama masa pembangunan, keluarga beruang menjadi relatif lebih tenang karena tidak ada air untuk dimainkan. Bahkan, induk beruang tampak menegur anak-anaknya. Namun, setelah kolam baru selesai, anak-anak beruang kembali menunjukkan sifat aslinya. Mereka merusak katup air dan mencabik dekorasi kolam, bermain semakin liar hingga air kembali keruh seperti kubangan lumpur. Induk beruang hanya mengawasi dari kejauhan dan baru mengusir anak-anaknya saat ia ingin berendam sendiri. Tanpa gangguan anak-anaknya, induk beruang akhirnya dapat berendam dengan nyaman. Ia menikmati air sambil memainkan katup, bunga hias, dan bola kecil, seolah benar-benar menikmati waktu sendirinya. Tidak mengherankan jika anak-anak beruang meniru perilaku tersebut. Sayangnya, hewan-hewan lain kembali harus puas dengan air keruh, sementara keluarga beruang tidak hanya menguasai sumber air, tetapi juga menyebabkan kerusakan di halaman. Meski demikian, sang gadis tetap dengan tenang membersihkan dan memperbaiki keadaan. Ia bahkan membangun fasilitas hiburan tambahan untuk mengalihkan energi keluarga beruang. Perlahan, upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Entah karena kelelahan atau karena merasa tersentuh oleh kesabaran gadis itu, keluarga beruang akhirnya tidak lagi bersikap terlalu dominan. Kolam air tersebut bukan hanya menjadi tempat pelepas dahaga, tetapi juga menjadi pelajaran tanpa kata. Melalui kebaikan, kesabaran, dan upaya perbaikan yang terus-menerus, sifat liar belajar mengenal batas, kekacauan kembali pada keteraturan, dan halaman belakang itu pun kembali dipenuhi ketenangan dan kedamaian.